Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Irawan Saputra, Hukum Tata Negara C, akan menampilkan presentasi tugas politik hukum tentang politik hukum hak asasi manusia. Politik hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum legal polisi tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih baik, yakni kehidupan negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama dilakukan oleh para penguasa. Penjelasan Undang-Undang 1945 yang pada kunci pokok pertama sistem pemerintahan negara menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, melainkan juga karena alasan-alasan lain seperti digunakan di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Adapun pelanggaran HAM berat menurut pasal 5 rancangan undang-undang pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang meliputi a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan memaksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian sekelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau kelompok manapun. C. Segala bentuk tindakan yang memaksa terjadinya pengungsian atau pemindahan orang atau kelompok orang atas dasar alasan politik. D. Melakukan perbudakan. Selanjutnya, melakukan penyiksaan, merusak, membakar atau disteril dengan penjarahan pada instansi vital sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan atau sarana transportasi. B. Hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum atau pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna HAM. A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal, budi, berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia yang ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. C. Konsekuensi ratifikasi ICESCR dan ICCPR. Hak atas kesehatan
sebagai bagian dari hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab bagi negara untuk berupaya memenuhinya. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia pun tidak lepas dari kewajiban ini. Kewajiban Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilihat melalui tujuan negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pengaturan dalam dua undang-undang tersebut secara lebih spesifik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan diratifikasi ICESCR ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia terkait kepada aturan ICESCR dalam hal pemenuhan standar. Pasal 6 The International Convention on Civil and Political Rights ICCPR sebagai contoh mengatur tentang hak untuk hidup yang dianggap sebagai hak tertinggi supreme right oleh Human Rights Committee. Mengingat hal ini, Sidang Umum PBB telah mengeluarkan resolusi tentang penghapusan hukuman mati 143 pasal 7 ICCPR yang diperkuat oleh pasal 1 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishing melarang segala bentuk penyiksaan atau hukuman, perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.